Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai operator bitwise, yaitu operator yang memproses sebuah angka berdasarkan sistem bilangan biner. Jadi sebelum kita melanjutkan ke operator bitwise, kita mesti mengerti terlebih dahulu apakah itu bilangan biner. Pertama kita mesti mengenal terlebih dahulu satuan paling dasar dari komputer, yaitu bit. Bit adalah satu digit angka biner yang hanya bisa menyebut nilai 0 atau 1. Pada dasarnya komputer hanya bisa mengenal nilai bit karena komputer terdiri dari banyak transistor. Apabila transistor tidak mengandung listrik, maka komputer mengenalinya sebagai angka 0. Sedangkan bila transistor mengandung listrik, maka komputer mengenalinya sebagai angka 1. Beberapa bit yang disusun bisa membentuk bilangan biner, misalkan 0010, 0101. Ini adalah contoh bilangan 8 bit. Artinya ada 8 digit bilangan yang terdiri dari angka 0 atau 1. Kebanyakan komputer yang digunakan pada saat ini menggunakan sistem 64 bit. Artinya untuk membentuk sebuah nilai integer, komputer menggunakan bilangan biner sebanyak 64 digit. 8 kali lebih banyak dibandingkan contoh yang kita lihat ini. Namun untuk menyederhanakan latihan, untuk sementara kita gunakan 8 bit dahulu ya. Nah, yang dilihat oleh komputer adalah sistem bilangan biner, sedangkan yang dimengerti oleh manusia adalah sistem bilangan desimal. Bagaimana cara mengubah bilangan biner menjadi desimal? Pertama, nilai biner mesti kita berikan indeks terlebih dahulu. Indeks di bagian paling kanan adalah 0, dan bertambah 1 setiap kali berpindah ke kiri. Lalu kita perhatikan semua bit yang mengandung nilai 1. Pada contoh ini terdapat 3 buah bit dengan nilai 1 ya, yaitu indeks 0, indeks 2, dan indeks 5. Kita hitung nilai dari bit ini berdasarkan nomor indeksnya. Yang pertama adalah bit dengan indeks 0, artinya mengandung nilai 2 pangkat 0, yaitu 1. Yang kedua adalah bit dengan indeks 2, artinya mengandung nilai 2 pangkat 2, yaitu 4. Dan yang ketiga adalah bit dengan indeks 5, artinya mengandung nilai 2 di pangkat 5, yaitu 32. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 32, maka kita mendapatkan hasil 37. Jadi nilai biner 0010, 0101 ini adalah sama dengan nilai desimal 37. Untuk memeriksanya kita bisa menggunakan program kalkulator ya. Kita ubah dahulu kalkulatornya menjadi kalkulator programmer. Kita pilih desimal, lalu kita ketik 37. Nah, di sini keluar nilai binary-nya ya. Nilai binernya adalah 0010, 0101. Sama persis dengan contoh kita. Ini adalah daftar operator bitwise. 4 operator pertamanya mirip dengan operator logika ya. Hanya saja pada operator logika, kita memproses tipe data boolean. Sedangkan operator bitwise digunakan untuk memproses angka integer secara bit per bit. 2 operator yang bagian paling bawah mungkin masih asing buat teman-teman. Shift left berfungsi untuk menggeser semua bit ke arah kiri. Sedangkan shift right berfungsi untuk menggeser semua bit ke arah kanan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah simbol yang digunakan untuk semua operator bitwise. Untuk operasi AND dan OR, kita menggunakan simbol yang sama dengan operator logika. Hanya saja pada operator logika kita menggunakan simbolnya sebanyak 2 kali. Sedangkan pada operator bitwise, kita hanya menggunakan simbolnya sebanyak 1 kali. Di sini teman-teman mesti memperhatikan ya, kalau misalnya kita hendak membuat perintah if dan ingin menggunakan operator logika AND, tapi kita hanya menggunakan 1 buah tanda dan. Komputer akan memproses kode kita sebagai bitwise operator tanpa ada pesan kesalahan. Namun kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi teman-teman mesti ingat dan berhati-hati karena di sini ada potensi terjadinya bugs yang akan sulit untuk ditelusuri. Sampai di sini mungkin teman-teman masih bingung ya, bagaimana sih cara kerja dari operator bitwise? Nah, agar lebih enak, penjelasannya akan saya lanjutkan sambil praktek ya. Misalkan kita buat variabel A yang kita isi dengan bilangan biner seperti pada slide tadi. Dari video sebelumnya kita sudah tahu ya, untuk mengisikan bilangan biner, kita mesti tuliskan dahulu tanda OB. Kemudian kita isikan nilainya yaitu 0010, 0101. Kita coba cetak nilai dari variabel A, maka kita gunakan perintah echo variabel A ditambah dengan php end of line.
Kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan hasilnya 37. Hasilnya adalah angka desimal ya, karena secara default angka yang dilihat oleh manusia adalah desimal. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan hasilnya dalam bentuk biner? Maka kita bisa menggunakan perintah printf. Sebagai formatnya kita masukkan %b. %b artinya ditampilkan dalam bentuk biner atau binary. Sebagai argumennya adalah variabel a. Jadi kalau kita jalankan, pertama kita dapat angka dalam format biner dahulu, kemudian kita baru dapatkan format desimalnya. Namun kalau dilihat lagi, ternyata format binernya masih belum seperti yang kita mau ya. Yang kita mau adalah 8 digit, sedangkan yang tampil hanya sampai ke angka 1 terakhir. Semua angka 0 yang berada di kiri dihapus. Untuk menampilkan angka 0 di depan, maka formatnya kita ubah menjadi 08B. Artinya kita tampilkan angka biner sebanyak 8 digit. Apabila bagian depan angka adalah kosong, maka kita isi dengan angka 0. Setelah kita jalankan, barulah kita mendapatkan angka biner seperti yang kita mau. Selanjutnya kita buat variabel b dengan nilai 0b, 00, 11, 11, 10. Lalu kita buat variabel result, di mana kita melakukan operasi bitwise A dan B. Nah, kemudian kita copy paste source code untuk printf ya, karena kita ingin menampilkan variabel B dan result. Di tengahnya kita beri pembatas dan beri simbol operasinya done. Kita lakukan hal yang sama untuk format desimal. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi pada operasi bitwise AND, kita lihat ke hasil program kita ya. Ingat bahwa operasi bitwise dilakukan secara bit per bit. Jadi kita mesti melihat angka dalam format biner. Dari operasi logika kita sudah tahu ya, operasi AND hanya menghasilkan nilai benar kalau kedua operannya adalah benar, sisanya menghasilkan nilai salah. Benar di sini adalah nilai 1, sedangkan salah adalah nilai 0. Kita lihat bit dari variabel A dan B dimulai dari yang paling kanan, 1 dan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian digit kedua, 0 dan 1 hasilnya 0. Yang ketiga, 1 dan 1 hasilnya 1. Kemudian 0 dan 1 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0. 1 dan 1 hasilnya 1. Dan kemudian sisanya adalah 0 dan 0 hasilnya 0. Maka kita mendapatkan hasil 0010, 0100. Yang kalau diterjemahkan ke desimal adalah 36. Jadi kalau teman-teman melihatnya dari sistem bilangan biner, bisa mengerti ya mengapa operasi ini bisa menghasilkan nilai 0010, 0100. Jangan melihat dari desimalnya. Kalau kita melihatnya sebagai desimal, 37 dan 62 menghasilkan nilai 36. Kita akan bingung sendiri bagaimana jalannya sehingga menghasilkan nilai seperti itu. Operasi AND bisa kita gunakan untuk mencari bilangan ganjil. Misalkan kita komentari dahulu ya nilai dari variabel A dan B. Kita buat penggantinya. A 57 dan B 1. Nah, semua nilai ganjil apabila kita lakukan operasi dengan angka 1 akan menghasilkan nilai 1. Karena semua nilai ganjil kalau dilihat secara biner, digit di paling belakangnya adalah 1. Sedangkan kalau variabel A kita ganti menjadi nilai genap, maka hasilnya menjadi 0. Jadi di sini kita sudah belajar cara baru untuk mencari bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil akan menghasilkan nilai 1 apabila kita melakukan operasi bitwise dengan nilai 1. Dan operasi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara yang biasa digunakan oleh programmer, yaitu dimodulus dengan nilai 2.
Nanti teman-teman bisa mencoba-coba sendiri lagi ya. Kita kembalikan dahulu kode ke semula. Lalu kita copy paste ke bawahnya ya. Kode di atas kita ubah jadi komentar. Lalu kita tambahkan komen. Operasi bitwise n. Sedangkan di bawahnya kita tambahkan juga komen operasi bitwise OR. Lalu kita ubah semua simbol dan menjadi vertical pipe. Sama seperti sebelumnya, untuk mengetahui apa yang terjadi pada bitwise OR, maka kita melihat hasil dalam format binner. Kita sudah tahu dari video sebelumnya, operasi OR akan menghasilkan nilai benar apabila salah satu atau kedua operannya adalah benar, dan operasi OR akan menghasilkan nilai salah apabila kedua operannya salah. Kita lihat lagi mulai dari bit belakang ya. 1 OR 0, hasilnya 1. 0 OR 1, 1. 1 OR 1, 1. 0 OR 1, 1. 0 OR 1, 1. 1 OR 1, 1. Dan di depannya adalah 0 OR 0 adalah 0. Maka kita mendapatkan hasil 00, 11, 1, 1, 1, 1. Kalau kita lihat ke bilangan desimalnya, 37 OR 62 adalah 63. Kita copy paste lagi ya. Untuk operasi bitwise OR kita ubah menjadi komentar. Dan kita lanjutkan dengan XOR. XOR menggunakan simbol topi. Pada keyboard, simbol ini bisa kita temukan pada angka 6. Operasi XOR akan menghasilkan nilai 1 apabila nilai dari kedua operan adalah berbeda, dan menghasilkan nilai 0 apabila nilai dari kedua operan sama. Kita jalankan. Kemudian kita periksa hasilnya, mulai dari bit paling belakang binner. 1 XOR 0 adalah 1. 0 XOR 1 adalah 1. 1 XOR 1. Nah ini nilainya sama-sama 1 ya, maka hasilnya adalah 0. 0 XOR 1 adalah 1. 0 XOR 1 lagi, 1. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 0, 0, dan 0 XOR 0, 0. Maka kita mendapatkan hasil 0001, 1011. Kalau kita lihat dari desimalnya, 37 XOR 62, hasilnya adalah 27. Berikutnya yang sedikit tricky adalah operator NOT. Untuk melihat bagaimana cara kerja operator ini, maka kita mesti melihat binner sebagai angka lengkap 64 bit. Oleh karena itu, terminalnya kita pindahkan dahulu ke bawah ya, agar angkanya bisa kelihatan lengkap. Kita copy paste kode sebelumnya. Nah, untuk operasi NOT kita tidak perlu variabel B ya. Bentar, sorry. Ini kita komentari dahulu supaya tidak bingung melihat hasilnya. Kita hapus variabel B. Resultnya adalah NOT variabel A. NOT di sini menggunakan simbol tilde. Kalau pada keyboard bisa ditemukan di sebelah kiri angka 1. Ingat ya, kita menggunakan tilde, jangan menggunakan tanda seru, karena tanda seru adalah operasi logika. Nah, untuk menampilkan binnernya, kita bukan menggunakan 8 bit lagi ya, melainkan 64 bit. Sekarang kita jalankan.
kita bisa melihat bahwa operator NOT akan mengubah semua bit yang tadinya 1 menjadi 0 dan yang nilainya 0 menjadi 1. Jadi semua angka 0 pada result adalah 1 pada nilai aslinya dan semua angka 1 pada result adalah nilai 0 pada aslinya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah nilai bit yang berada di paling kiri. Berhubung PHP menggunakan tipe data signed integer, maka bit yang paling kiri menunjukkan apakah angka kita adalah bilangan positif atau negatif. Apabila bit paling kiri bernilai 0, artinya adalah bilangan positif. Ini adalah positif 37. Sedangkan kalau bit paling kiri nilainya 1, artinya bilangan negatif. Jadi hasil dari NOT-nya menjadi bilangan negatif 38. Dan kalau nilai negatif 38 ini kita notkan lagi, akan kembali menjadi 37. Yang menarik di sini adalah nilai not dari 0. 0 secara biner adalah 0 semua ya, 64 buah angka 0. Dan kalau kita notkan menjadi 64 angka 1. Nah, 64 angka 1 ini kalau diterjemahkan ke desimal, hasilnya adalah minus 1. Jadi sini kita bisa lihat ya, nilai positif dimulai dari angka 0, sedangkan nilai negatif dimulai dari angka minus 1. Jadi setiap kali kita mengubah angka positif ke negatif, maka angkanya akan naik 1. Dan sebaliknya kalau kita mengubah angka negatif ke positif, maka angkanya akan turun 1. Kita copy paste lagi kodenya. Selanjutnya kita akan mencoba operator shift left. Jadi agak susah ya, karena bagian bawahnya ketutup dengan terminal. Nah, operator shift left ini menggunakan simbol lebih kecil, diikuti dengan angka. Kita mau shift left sebanyak berapa kali? Misalnya 1 kali dahulu ya. Nilainya kita kembalikan dahulu ke 37. Nah, perhatikan hasilnya ya. Semua angka 1 pada binder akan bergeser ke kiri sebanyak 1 digit. Jadi ini dipindah sini, ini pindah sini, dan yang ini pindah ke sini. Dan kita mendapatkan hasil dari 37 berubah menjadi 74. Hasilnya adalah dikali 2 ya. Kalau kita ubah kodenya menjadi shift left sebanyak 2 kali, maka semua angka satunya bergeser sebanyak 2 kali ke sebelah kiri. Dan bagian yang paling kanannya diisi dengan angka 0. Dari 37 hasilnya adalah 148. Hasilnya menjadi dikali 4. 37 dikali 4, 148. Dan begitu juga kalau kita geser ke kiri terus ya. Sampai ke 57 kali. Nah, angka 1 yang tadinya di sini sudah berubah menjadi ke digit kedua dari paling kiri. Dan hasilnya besar sekali ya, karena digit kedua ini melambangkan 2 pangkat 62. Dan yang paling menariknya lagi ya, kalau kita gesernya menjadi 58, angka 1 yang tadinya di sini berubah menjadi angka 1 di paling depan. Dan berhubung yang paling depan ini melambangkan bilangan negatif, maka hasilnya menjadi bilangan negatif. Oke, kita lanjutkan. Kita copy paste lagi source code kita. Kita masuk ke operasi terakhir, yaitu shift right. Shift right ini mirip dengan shift left ya, hanya saja dia akan berpindahnya ke kanan. Kita coba dahulu 1 kali ya. Nah, lihat digitnya. Yang tadinya di sini berpindah ke kanan sebanyak 1 kali. Hasilnya nilai desimal ya dari 37 menjadi 18. Ini adalah dibagi 2, kemudian dibulatkan ke bawah.
Kalau shift right-nya kita pindahkan jadi 2, maka digitnya bergeser 2 kali ke kanan. Dan sebagai hasilnya kita mendapatkan dibagi 4 dibulatkan ke bawah. 37 dibagi 4 dibulatkan ke bawah adalah 9. Dan begitu seterusnya ya. Kalau 5 kali adalah dibagi 32. 1 di sini bergeser ke sampai paling kanan. Dan kalau ditambah lagi, akhirnya semuanya menghilang jadi 0. Kalau kita lihat dari desimalnya adalah 37 dibagi 64 bulat ke bawah. Hasilnya adalah 0. Oke ya, pada video ini kita sudah belajar mengenai bilangan biner dan operasi bitwise. Bagi teman-teman yang baru belajar pemrograman, materi pada video ini mungkin lebih sulit untuk dicerna. Untuk mengakalinya, teman-teman bisa menonton video ini secara berulang-ulang, atau bisa sambil mencoba-coba sendiri di komputer masing-masing. Nantinya operasi bitwise ini akan berguna pada saat kita hendak melakukan optimasi pada kode kita. Seperti yang telah kita pelajari barusan, untuk menentukan apakah bilangan genap atau ganjil, menggunakan operator AND akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan operator modulus. Operasi bitwise juga bisa digunakan untuk menghemat space penyimpanan data. Pada satu buah integer 64 bit, kita bisa menyimpan 64 nilai boolean. Contoh penggunaan bit seperti ini adalah pada file sistem Linux, di mana setiap file memiliki penanda keamanan apakah boleh ditulis, dibaca, atau dieksekusi oleh owner, group, atau other. File sistem ini menyimpan 9 buah boolean dalam bentuk bit untuk menghemat penggunaan hard disk. Contoh penggunaan lainnya adalah pada konfigurasi PHP. PHP juga menggunakan bit untuk menunjukkan jenis errornya. Jadi kalau kita ingin menambah atau mengurangi jenis error yang ditampilkan, maka kita harus menggunakan operasi bitwise. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.